Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bimbingan Belajar Cerdas, solusi cerdas meraih prestasi. Pembahasan penilaian akhir semester Bupena Jilid 6B halaman 181. Nanti yang akan kita bahas muatan bahasa Indonesia, muatan IPA, muatan IPS, muatan PPKN, dan muatan SPDP. Tapi sebelumnya marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan bahasa Indonesia KD 3.1. Bacalah teks laporan berikut untuk menjawab soal nomor 1-5. Ada sekitar 20.000 jenis belalang di dunia. Mereka dapat hidup di belahan bumi manapun. Mereka adalah hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Namun, tak jarang ada jenis belalang yang memakan bangkai hewan ataupun serangga lainnya. Belalang juga merupakan hewan yang kerap diburu oleh kumbang, burung, kadal, tikus, ular, dan laba-laba. Oleh sebab itu, mereka harus pandai melindungi diri dari musuh dengan melompat atau terbang jauh. Terkadang, mereka menyembunyikan diri dengan menyamarkan warna tubuh dengan keadaan sekitar. Misalnya, belalang hijau akan bersembunyi pada daun yang mirip dengan warna tubuhnya. Nomor 1. Informasi yang terdapat pada paragraf pertama adalah A. Semua belalang pemakan tumbuhan. B. Ada belalang pemakan bangkai hewan. C. Belalang kerap diburu oleh kadal dan tikus. D. Ada belalang yang dapat menyamarkan warna tubuh. Oke, kita lihat pilihannya. Untuk yang A, semua belalang pemakan tumbuhan, ada di paragraf pertama. Tetapi informasi ini salah ya, karena pada kalimat selanjutnya ada tak jarang ada jenis belalang yang memakan bangkai hewan. Berarti tidak semua belalang pemakan tumbuhan. Ada belalang yang pemakan bangkai hewan. Yang B itu benar ya, ada belalang pemakan bangkai hewan. Kemudian yang C, belalang kerap diburu oleh kadal dan tikus, itu paragraf kedua. Yang D, ada belalang yang dapat menyamarkan warna tubuh, itu ada pada paragraf kedua. Jadi yang betul pada yang informasi pada paragraf pertama adalah yang B, ada belalang pemakan bangkai hewan. Nomor 2, informasi yang terdapat pada paragraf kedua adalah A. Belalang hijau akan bersembunyi pada daun berwarna hijau. B. Terdapat sekitar 20.000 jenis belalang yang hidup di dunia. C. Belalang dapat bertahan hidup di belahan bumi manapun. D. Belalang biasanya memakan daun-daunan. Oke, kita lihat. Untuk yang A, belalang hijau akan bersembunyi pada daun berwarna hijau, pada paragraf kedua ya, betul ya. Kemudian yang B, terdapat 20.000 jenis belalang yang hidup di dunia, ada pada paragraf pertama. Yang C, belalang dapat bertahan hidup di belahan bumi manapun, juga paragraf pertama. Kemudian yang D, belalang biasanya memakan daun-daunan, juga paragraf pertama. Jadi informasi yang terdapat pada paragraf kedua adalah A. Kemudian nomor 3, informasi cara belalang melindungi diri dari pemangsa terdapat pada paragraf titik-titik. Kita lihat pada bacaan. Pada paragraf kedua ada kalimat oleh sebab itu mereka harus pandai melindungi diri dari musuh dengan melompat atau terbang jauh. Terkadang mereka menyembunyikan diri dengan menyamarkan warna tubuh dan dengan keadaan sekitar. Nah, itu informasinya. Berarti ada pada paragraf kedua. Nomor 4, perbaikan kata baku dari kata yang dicetak miring adalah titik-titik. Kita lihat pada bacaan, kata yang dicetak miring adalah herbivora. Berarti perbaikannya herbivore ya. Kata bakunya herbivore. Kemudian nomor 5, apa kesimpulan dari teks tersebut? Kesimpulannya, ada sekitar 20.000 jenis belalang yang dapat hidup di belahan bumi manapun. Ada belalang pemakan tumbuhan dan ada juga belalang pemakan bangkai hewan. Belalang sering diburu hewan lain, tetapi dia mampu melindungi dirinya dengan melompat atau bersembunyi dengan menyamarkan warna tubuh dengan keadaan sekitar. Muatan bahasa Indonesia KD 3.2. Bacalah teks eksplanasi berikut untuk menjawab soal nomor 6-8. Penemu listrik adalah Michael Faraday dan berkat penemuannya tersebut ia kemudian dijuluki sebagai bapak listrik.
Michel Faraday lahir pada tanggal 22 September 1791 di Inggris. Beliau dikenal sebagai ilmuwan yang banyak mempelajari berbagai hal. Kecemerlangan Faraday dalam membuat penemuan-penemuan besar tidak lepas dari tokoh bernama Humphrey Davy yang membimbing Michel Faraday di laboratoriumnya. Di bawah bimbingan Davy, Michel Faraday berhasil membuat sebuah penemuan baru yang berguna bagi manusia di bidang kelistrikan. Michel Faraday wafat pada tanggal 25 Agustus 1867. Untuk mengenang jasa-jasanya di bidang kelistrikan, namanya kemudian diabadikan dalam sebuah satuan dalam ilmu fisika, yaitu satuan kapasitansi dengan simbol F atau Faraday. Nomor 6. Topik teks tersebut terdapat pada kalimat nomor A1, B2, C4, D6. Pada bacaan, topik tersebut adalah penemuan listrik. Terdapat pada kalimat 1. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 7. Kalimat tanya yang sesuai untuk kalimat 2 adalah A. Siapa tokoh yang dijuluki sebagai bapak listrik? B. Di mana Michel Faraday lahir? C. Kapan Michel Faraday wafat? D. Apa bentuk penghargaan pada Michel Faraday? Kalimat kedua berisi Michel Faraday lahir pada tanggal 22 September 1791 di Inggris. Jadi untuk pertanyaannya yang sesuai adalah B. Di mana Michel Faraday lahir? Nomor 8. Informasi tentang Humphrey Davy terdapat pada kalimat titik-titik. Kita lihat pada bacaan tentang Humphrey Davy ya. Ada kalimat Humphrey Davy yang membimbing Michel Faraday di laboratoriumnya. Itu terdapat pada kalimat ketiga. Nomor 9. Apa ciri-ciri kalimat efektif? Jawabannya menggunakan kata baku sesuai dengan tata bahasa dari segi ejaan dan tanda bacanya, dan tersusun secara sistematis, logis, dan mudah dipahami. Nomor 10. Perbaikilah kata-kata berikut menjadi kata baku dan tuliskan artinya. A. Aktivitas, B. Sekering, C. Analisa, D. Saklar. Jawabannya untuk A. Aktivitas ya, pakai V, artinya kegiatan. Kemudian yang B. Sekering, yang benar, artinya alat untuk mengamankan arus listrik supaya tidak melampaui batas maksimal. Kemudian yang C. Analisis, atau artinya penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang D. Kata bakunya saklar, artinya penghubung atau pemutus aliran listrik. Muatan bahasa Indonesia KD 3.4. Bacalah teks sejarah berikut untuk menjawab soal nomor 11-15. Awalnya proklamasi akan diselenggarakan di lapangan Ikada, kini sebelah selatan lapangan Monumen Nasional atau Monas. Namun untuk menghindari pertikaian dengan tentara Jepang, tempat pembacaan proklamasi dipindahkan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.30. Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta dan para tokoh nasional. Setelah pembacaan teks proklamasi dilaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih. Latif Hendraningrat dan S. Suhud ditugasi untuk menjadi pengibar bendera. Pengibaran bendera tersebut diiringi lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Nomor 11. Kalimat tanya yang tepat untuk kalimat 1 adalah A. Di mana lokasi awal rencana pembacaan teks proklamasi? B. Mengapa pembacaan teks proklamasi dipindahkan dari rencana awal? C. Kapan teks proklamasi dibacakan? D. Lagu apa yang mengiringi saat pengibaran bendera merah putih? Kita lihat pada bacaan. Pada kalimat pertama, informasinya awalnya proklamasi akan diselenggarakan di lapangan Ikada. Jadi kalimat tanya yang tepat adalah di mana lokasi awal rencana pembacaan teks proklamasi. Nomor 12. Kapan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah A. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. B. Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.30. C. Soekarno dan Muhammad Hatta. D. Latif Hendraningrat dan S. Suhud. Oke, pertanyaannya kapan? Berarti jawabannya mengenai waktu ya. Pada bacaan
Dikatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.30 ya. Jadi mengenai waktunya berarti jawabannya adalah B, Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.30. Nomor 13, kalimat tanya yang tepat untuk kalimat 4 adalah titik-titik. Kalimat 4 tentang pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno. Berarti pertanyaannya, siapakah yang membacakan teks proklamasi? Nomor 14, informasi penting pada kalimat ke-6 adalah titik-titik. Kita lihat informasi pada kalimat ke-6 ya. Latif Hindraningrat dan S. Suhud bertugas menjadi pengibar bendera. Nomor 15, buatlah 3 pertanyaan, 3 kalimat tanya beserta jawabannya berdasarkan isi teks tersebut. Jawabannya untuk pertanyaannya seperti ini. Di mana lokasi awal rencana pembacaan teks proklamasi? Jawabannya di lapangan Ikada. Kemudian, mengapa tempat pembacaan teks proklamasi dipindahkan? Karena untuk menghindari pertikaian dengan tentara Jepang. Di mana teks proklamasi dibacakan? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Atau untuk kalimatnya yang lain seperti ini. Kapan teks proklamasi dibacakan? Pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.30. Siapa yang membacakan teks proklamasi? Soekarno. Apa yang dilakukan setelah pembacaan teks proklamasi? Upacara pengibaran bendera merah putih. Atau contoh yang lain bisa juga seperti ini. Siapa yang bertugas menjadi pengibar bendera merah putih? Latif Hindraningrat dan S. Suhud. Apa lagu yang dinyanyikan untuk mengiringi pengibaran bendera merah putih? Lagu Indonesia Raya. Siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya? Seluruh peserta upacara. Itu contoh-contoh kalimat tanya beserta jawabannya. Kemudian muatan bahasa Indonesia KD 3.6. Perhatikan teks formulir lomba berikut untuk menjawab soal nomor 16 sampai 20. Formulir lomba Semarak Sumpah Pemuda SD Erlangga. Nomor 16. Hal pertama yang harus dilakukan untuk mengisi formulir tersebut adalah A. Menulis nama lengkap, B. Menulis alamat lengkap, C. Memilih jenis perlombaan, D. Menandatangani formulir pendaftaran. Kita lihat pada formulir untuk pengisian pertama itu tentang nama lengkap. Berarti jawabannya A. Menulis nama lengkap. Nomor 17. Berikut yang tidak termasuk jenis kegiatan yang akan dilombakan dalam Semarak Sumpah Pemuda SD Erlangga adalah A. Puisi, B. Pidato, C. Paduan suara, D. Cerdas cermat. Pada teks formulir kita lihat jenis lomba yang akan diikuti ada puisi, paduan suara, gerak jalan, dan cerdas cermat. Berarti jawabannya yang tidak termasuk lomba yang diadakan adalah B. Pidato. Nomor 18. Alamat harus ditulis lengkap bertujuan untuk titik-titik. Jawabannya memudahkan dalam mencari alamat tersebut. Nomor 19. Mengapa perlu dituliskan kode pos pada formulir pendaftaran? Jawabannya, karena kode pos dapat menjadi rujukan bagi seseorang untuk menemukan suatu alamat. Nomor 20. Buatlah teks petunjuk pengisian formulir lomba Semarak Sumpah Pemuda SD Erlangga. Jawabannya, petunjuk pengisian formulir. Nomor 1. Isilah dengan pulpen tinta hitam. 2. Lembar formulir tidak boleh robek atau kusut. 3. Isilah formulir dengan menggunakan huruf kapital. 4. Isilah identitas diri dengan sebenar-benarnya. 5. Pilihlah salah satu jenis lomba yang akan diikuti dengan melingkari huruf A, B, C, atau D. 6. Tuliskan kota dan tanggal saat pengisian formulir. 7. Bubuhkan tanda tangan dan nama lengkap pada bagian bawah. Muatan IPA KD 3.1. Nomor 1. Perhatikan tabel berikut. Nama tumbuhan, pisang, stroberi, bawang putih, kentang, lengkuas. Cara berkembang biak,
geragi, tunas, umbi batang, akar tinggal, umbi lapis. Pasangan tumbuhan dengan cara perkembangbiakannya yang benar adalah A. 1A, 2B, 3E, 4C, dan 5D. B. 1B, 2A, 3D, 4C, dan 5E. C. 1B, 2A, 3E, 4C, dan 5D. D. 1B, 2A, 3E, 4D, dan 5C. Oke, kita lihat pada tabel. Untuk pisang berkembang biak dengan tunas, berarti 1B. Stroberi dengan geragi, 2A. Bawang putih dengan umbi lapis, 3E. Kentang dengan umbi batang, 4C. Lengkuas dengan akar tinggal, 5D ya. Jadi jawabannya 1B, 2A, 3E, 4C, dan 5D. Pada pilihan yang sesuai adalah C ya, 1B, 2A, 3E, 4C, dan 5D. Nomor 2, perhatikan tabel berikut. Nama hewan: kupu-kupu, kura-kura, kelelawar, lumba-lumba, ikan pari, dan orangutan. Hewan yang berkembang biak secara vivipar adalah nomor A 1, 3, dan 5, B 2, 4, dan 6, C 3, 4, dan 5, D 3, 4, dan 6. Vivipar adalah beranak atau melahirkan. Contohnya sapi, kucing, kambing, kelelawar, lumba-lumba, orangutan, dan lain-lain. Pada tabel, yang berkembang biak secara vivipar adalah kelelawar, lumba-lumba, dan orangutan. 3, 4, dan 6. Jawabannya adalah D 3, 4, dan 6. Nomor 3, cara pelestarian in situ pada orangutan dilakukan dengan cara titik-titik. Jawabannya adalah melestarikan orangutan di dalam habitat aslinya seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Nomor 4, kelompokkan tumbuhan-tumbuhan berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Nama tumbuhan: bawang merah, ubi jalar, rumput teki, kunyit, lumut, bambu, pisang, jahe, paku sarang burung, cocor bebek. Perkembangbiakannya: tunas, umbi lapis, umbi batang, geragi, akar tinggal, dan spora. Oke, mari kita kelompokkan tanaman yang ada di tabel. Yang pertama, bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis ya, B. Kemudian ubi jalar dengan umbi batang ya, kita isikan pada C. Rumput teki, geragi ya, yang D. Kunyit, akar tinggal, yang E. Kemudian lumut, spora ya, masuk ke spora. Bambu, tunas ya. Kemudian pisang juga tunas. Jahe, akar tinggal. Kemudian paku sarang burung, spora. Cocor bebek ini termasuk tunas juga, tunas daun ya. Oke, itu sudah terjawab semuanya. Untuk yang tunas meliputi bambu, pisang, cocor bebek, umbi lapis, bawang merah, umbi batang, ubi jalar, geragi, rumput teki, akar tinggal, kunyit, dan jahe, dan spora, lumut, dan paku sarang burung. Nomor 5, perhatikan kedua jenis hewan berikut. Apa persamaan dari kedua jenis hewan tersebut? Apa perbedaan dari kedua jenis hewan tersebut? Oke, kita lihat pada gambar. Gambar A itu ikan pari ya. Gambar B paus. Persamaannya sama-sama hidup di laut. Untuk perbedaannya, ikan pari atau gambar A berkembang biak secara ovovivipar dan bernapas dengan insang. Kalau paus, gambar B, berkembang biak dengan cara vivipar, bernapas dengan paru-paru. Muatan IPA KD 3.3. Nomor 6, ciri khusus pada tumbuhan eceng gondok adalah A. Daun yang termodifikasi menjadi duri, B. Batang keras sebagai tempat cadangan air, C. Bunga yang mengeluarkan aroma seperti bangkai, D. Batang berongga agar dapat mengapung di permukaan air. Oke, kita lihat materinya. Eceng gondok memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Jadi yang sesuai adalah D. Batang berongga agar dapat mengapung di permukaan air. Nomor 7, perhatikan tabel berikut. Nama hewan: sapi, harimau, bebek, ayam, dan elang.
Cara adaptasi: susunan gigi taring tajam, kaki yang memiliki selaput di antara jari, paruh kukuh, runcing, dan melengkung tajam. Pasangan yang tepat antara nama hewan dan cara adaptasinya adalah A. 1A, 3B, dan 4C, B. 2A, 3B, dan 4C, C. 2A, 3B, dan 5C, D. 3A, 4B, dan 5C. Oke, kita amati pada tabel. Untuk hewan sapi, cara adaptasinya tidak ada ya. Kemudian harimau, cara adaptasinya yang A, susunan gigi taring yang sangat tajam. Kemudian bebek, kaki memiliki selaput di antara jari kaki, berarti yang B ya, 3B. Kemudian ayam tidak ada. Elang, paruh kukuh, runcing, dan melengkung tajam ya, 5C. Jadi yang sesuai 2A, 3B, dan 5C. Kita lihat pada pilihan, berarti jawabannya adalah C ya, 2A, 3B, dan 5C. Nomor 8. Terenggiling memiliki penutup tubuh berupa sisik tebal dan keras yang berfungsi untuk titik-titik. Kita lihat, terenggiling memiliki struktur kulit yang keras dan tebal. Saat terancam, hewan ini akan menggulung diri sehingga pemangsa akan kesulitan untuk memangsanya. Berarti jawabannya adalah untuk melindungi diri dari pemangsa. Nomor 9. Apa tujuan tumbuhan kaktus mengubah daunnya seperti duri? Jawabannya untuk mengurangi penguapan serta melindungi diri dari pemangsa diri ya. Nomor 10. Tuliskan bentuk adaptasi dari hewan-hewan berikut untuk menghindari pemangsa. A. Bunglon, B. Belalang daun, C. Cicak. Kita lihat jawabannya. Untuk yang A, bunglon mampu mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungannya atau disebut juga mimikri. Kemudian yang belalang daun mampu bersembunyi dengan cara menyamarkan tubuhnya sesuai kondisi lingkungannya atau disebut juga kamuflase. Kemudian cicak mampu memutuskan ekornya untuk mengelabui pemangsa atau disebut autotomi. Serta pada cicak juga memiliki perekat pada telapak kakinya sehingga memudahkan merayap di dinding. Muatan IPA KD 3.4. Nomor 11. Perhatikan tabel berikut. Contoh rangkaian: susunan baterai pada senter, susunan baterai pada radio, susunan lampu lalu lintas, instalasi lampu rumah, dan distribusi listrik PLN ke rumah-rumah. Rangkaian yang menggunakan prinsip rangkaian seri adalah nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D4 dan 5. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang disusun secara berderet dan tidak bercabang. Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya tidak padam. Lampu lainnya ikut padam ya, maaf. Contohnya susunan baterai pada senter dan radio. Jadi kalau pada tabel yang betul adalah 1 dan 2. Jawabannya A, 1 dan 2. Nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan jenis rangkaian listrik yaitu A. Rangkaian terbuka dan seri, B. Rangkaian tertutup dan seri, C. Rangkaian terbuka dan paralel, D. Rangkaian tertutup dan paralel. Oke, kita lihat pengertiannya dulu. Rangkaian listrik terbuka itu adalah rangkaian listrik yang aliran listriknya terputus atau tidak terhubung. Rangkaian listrik tertutup, rangkaian listrik yang aliran listriknya terhubung. Kemudian rangkaian seri, rangkaian listrik yang disusun secara berderet dan tidak bercabang. Rangkaian paralel, rangkaian listrik yang disusun bercabang. Kalau kita amati pada gambar, itu tidak terhubung ya, atau terputus, berarti terbuka. Dan susunan komponennya tidak bercabang, berarti seri. Jadi jawabannya rangkaian terbuka dan seri A. Nomor 13. Suatu rangkaian dengan ciri-ciri jika salah satu lampu padam, sedangkan lampu yang lain tidak padam, dinamakan rangkaian titik-titik. Jawabannya adalah paralel. Rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang disusun secara bercabang. Pada rangkaian paralel, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya masih menyala dan tidak ikut padam. Contohnya lampu lalu lintas, instalasi lampu rumah. Nomor 14. Fungsi saklar dalam rangkaian listrik adalah untuk titik-titik. Jawabannya adalah menghubungkan atau memutus aliran listrik. Nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Tentukan lampu yang akan menyala jika saklar S1 dibuka dan S2 ditutup. Oke, kita lihat pada gambar ya. Jika S1 dibuka dan S2 ditutup,
maka lampu yang akan menyala adalah lampu L4, lampu L5, dan L6 ya. Karena yang S1 dibuka jadi mati, ini yang sejalur dengan S1 mati semua. Oke. Muatan IPA KD 3.5 nomor 16. Jenis magnet yang digunakan pada kompas adalah A. Magnet batang, B. Magnet jarum, C. Magnet U, D. Magnet ladam. Jawabannya adalah magnet jarum. Nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Jika B dan C tolak menolak dan kutub C dan E sejenis, susunan magnet yang benar adalah A, B, C, D. Oke, kita perhatikan gambarnya. Magnetnya ada 3 ya, A, B, kutub AB, kemudian magnet kedua B kutubnya CD, magnet ketiga kutubnya EF ya. Jika B dan C tolak menolak berarti kutubnya senama ya, misalkan S kutubnya, kalau B kutubnya S berarti C juga S. Kemudian kutub C dan E sejenis, berarti ini juga sama S. Nah, berarti kutub yang lain U. Nah, kemungkinan seperti ini. Atau bisa juga untuk B dan C U utara ya, bisa seperti ini, berarti E juga utara. Nah, yang lain S. Nah, berarti kemungkinannya ada 2 ya, A, B, C, D, E, F itu US, SU, dan SU, atau SU, US, dan US. Yang sesuai pada pilihan adalah yang B ya, SU, US, dan US. Nomor 18. Dari benda-benda berikut yaitu peniti, jarum, paku payung, dan kertas yang dapat ditarik oleh magnet adalah titik-titik. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Ciri-cirinya terbuat dari logam seperti besi dan baja. Berarti yang terbuat dari logam itu peniti, jarum, dan paku payung ya. Nomor 19. Apa yang kamu ketahui tentang medan magnet? Jelaskan. Jawabannya, medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Di dalam medan magnet inilah magnet memiliki kekuatan untuk menarik benda. Medan magnet tidak terlihat, tetapi kita dapat mengamatinya dengan menggunakan serbuk besi. Nomor 20. Tuliskan sifat-sifat magnet. Jawabannya, memiliki 2 jenis kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub magnet yang sejenis atau senama jika didekatkan akan tolak menolak. Kutub magnet yang berbeda jenis atau tidak senama jika didekatkan akan tarik menarik. Gaya magnet paling kuat terletak pada kutub magnet. Magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam seperti besi, baja, dan nikel. Muatan IPA KD 3.6. Nomor 21. Perubahan energi pada pembangkit listrik mikrohidro adalah A. Energi cahaya menjadi energi listrik, B. Energi panas menjadi energi listrik, C. Energi gerak menjadi energi listrik, D. Energi listrik menjadi energi gerak. Oke, penjelasannya. Pembangkit listrik mikrohidro memiliki komponen utama turbin dan generator. Turbin sebagai energi penggerak, sedangkan generator sebagai penghasil listrik. Energi gerak dari aliran air diubah menjadi energi listrik oleh generator, sehingga terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik ya. Pada pilihan yang sesuai adalah yang C, energi gerak menjadi energi listrik. Nomor 22. Alasan air yang digunakan pada pembangkit listrik mikrohidro harus mengalir adalah titik-titik. Jawabannya, karena aliran air digunakan untuk menggerakkan turbin. Jika air tidak mengalir, maka tidak mampu menggerakkan turbin. Nomor 23. Fungsi panel surya dalam pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah titik-titik. Kita lihat penjelasannya. Panel surya merupakan alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Panel surya biasanya dipasang di atap rumah. Semakin banyak lempengan logam rakitan panel surya, semakin besar energi listrik yang dihasilkan. Berarti fungsi panel surya adalah mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nomor 24. Bagaimana listrik yang berasal dari pembangkit listrik dapat mencapai ke rumah-rumah? Jelaskan. Oke, jawabannya kita bisa membuat dengan skema ya, PLTA, kemudian transformator penaik tegangan, kemudian sutet,
kemudian transformator penurun tegangan, jaringan distribusi, lalu rumah warga ya. Keterangannya, energi listrik dihasilkan oleh PLTA, kemudian disalurkan ke transformator penaik tegangan agar perpindahan arus listrik berlangsung efisien. Setelah itu dialirkan ke gardu induk melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Selanjutnya dialirkan ke transformator penurun tegangan, lalu ke gardu jaringan distribusi berupa tiang-tiang listrik yang akan mengalirkan listrik ke rumah warga. Aliran listrik mengalir ke rumah yang tersambung kabel ke gardu. Nomor 25. Perhatikan gambar berikut. A. Apa kegiatan dalam gambar termasuk upaya penghematan listrik? B. Apa akibatnya jika kita menggunakan listrik secara berlebihan? C. Hal apa yang harus dilakukan untuk menghemat listrik? Jawabannya untuk A, tidak, karena semua peralatan listrik seperti televisi, radio, AC, kipas angin, dan AC menyala. Padahal jendelanya dibuka, angin dapat masuk dan cahaya sudah terang. Ini jelas ya, berarti memboroskan listrik malahan. Kemudian yang B, apa akibatnya jika kita menggunakan listrik secara berlebihan? Biaya tagihan listrik menjadi mahal, serta dapat menyebabkan pemanasan global atau global warming, karena peralatan elektronik yang menyala itu mengeluarkan panas ya. Kemudian yang C, hal apa yang harus dilakukan untuk menghemat listrik? Jika ingin menonton televisi, maka peralatan elektronik lainnya seperti radio dimatikan. Kemudian AC, kipas angin, dan lampu dimatikan karena sudah membuka jendela. Dengan membuka jendela, pencahayaan sudah terang dan angin dapat memasuki ruangan. Muatan IPS KD 3.1. Nomor 1. Negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia sebelah utara adalah A. Filipina, Laos, dan Vietnam. B. Malaysia, Kamboja, dan Laos. C. Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. D. Brunei Darussalam, Myanmar, dan Vietnam. Oke, kita lihat penjelasannya. Di bagian utara untuk wilayah daratan Indonesia berbatasan dengan Malaysia, sedangkan untuk wilayah perairan Indonesia berbatasan dengan 5 negara, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Oke, kita lihat dari pilihannya. Untuk yang A itu Laos dan Vietnam bukan ya. Kemudian yang B Kamboja dan Laos itu juga bukan. Yang C Brunei Darussalam bukan. Yang D Brunei Darussalam, Myanmar, dan Vietnam juga bukan. Di antara A, B, C, D semuanya mengandung negara yang tidak berbatasan langsung. Tapi kita pilih saja yang paling sedikit kesalahannya ya. Kita pilih saja yang C. Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Oke, nomor 2. Berikut negara-negara kawasan Asia Tenggara yang dilalui Sungai Mekong, yaitu A. Myanmar, Thailand, dan Laos. B. Indonesia, Singapura, dan Filipina. C. Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. D. Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Kita lihat penjelasannya. Negara-negara kawasan Asia Tenggara yang dilalui oleh Sungai Mekong antara lain Laos, Myanmar, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Jadi jawabannya A ya, Myanmar, Thailand, dan Laos. Nomor 3. Negara yang memiliki julukan sebagai lumbung padi Asia Tenggara adalah titik-titik. Jawabannya Thailand. Thailand mendapat julukan sebagai lumbung padi Asia Tenggara karena Thailand merupakan penghasil padi atau beras terbesar di Asia Tenggara. Nomor 4. Tuliskan nama-nama ibu kota, lagu kebangsaan, dan mata uang dari negara-negara yang termasuk kawasan Asia Tenggara. Jawabannya kita buat tabel ya. Negara Indonesia, ibu kota DKI Jakarta, lagu kebangsaan Indonesia Raya, mata uang rupiah. Negara Malaysia, ibu kota Kuala Lumpur, lagu kebangsaan negaraku, mata uang ringgit. Negara Singapura, ibu kota Singapura, lagu kebangsaan majulah Singapura, mata uangnya dolar Singapura. Kemudian negara Thailand, ibu kota Bangkok, lagu kebangsaan Plet Chathai, mata uang baht. Negara Filipina, ibu kota Manila, lagu kebangsaan Lupang Hinirang, mata uang peso Filipina. Negara Brunei Darussalam, ibu kota Bandar Seri Begawan, lagu kebangsaan Allah Peliharakan Sultan, mata uang dolar Brunei. Nomor 5. Komodo merupakan salah satu hewan purba yang masih hidup hingga saat ini. Di negara manakah kamu dapat menemukan hewan tersebut? Apakah hewan tersebut termasuk hewan endemik? Jelaskan. Jawabannya, komodo dapat ditemukan di negara Indonesia. Komodo termasuk hewan endemik karena komodo adalah jenis hewan khusus suatu wilayah atau di Pulau Komodo yang jarang ditemukan di wilayah lain.
Muatan IPS KD 3.2. Nomor 6. Berikut yang termasuk alat transportasi modern adalah A. Dokar, becak, dan sepeda. B. Andong, sepeda, dan becak. C. Pedati, delman, dan sidumo. D. Kereta, kapal laut, dan pesawat. Jawabannya, alat transportasi modern merupakan alat transportasi yang menggunakan mesin dan bahan bakar. Contohnya mobil, sepeda motor, kereta api, kapal, dan pesawat. Jadi di antara A, B, C, D jawabannya adalah B. Kereta, kapal laut, dan pesawat. Nomor 7. Dampak positif dari perkembangan alat transportasi bagi masyarakat adalah A. Mempercepat waktu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. B. Mempersulit pendistribusian berbagai jenis barang. C. Mempersulit untuk menjangkau daerah-daerah pelosok. D. Biaya yang dikeluarkan semakin besar atau mahal. Jawabannya adalah A. Mempercepat waktu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Nomor 8. Setelah ada listrik, manusia menggunakan penerangan rumah berupa titik-titik. Jawabannya lampu. Nomor 9. Apa manfaat dari penemuan telepon genggam atau handphone pada bidang sosial budaya? Jawabannya, cara berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat, serta tidak terbatas jarak dan waktu. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Perubahan sosial budaya apa yang kamu rasakan setelah adanya kemajuan alat transportasi tersebut? Jawabannya, manusia menjadi lebih mudah dan cepat dalam bepergian atau berpindah tempat. Manusia dapat bepergian kemana saja dan kapan saja. Muatan IPS KD 3.3. Nomor 11. Sumber daya alam terbesar dari negara Brunei Darussalam yang dijadikan sebagai komoditi utama adalah A. Timah, B. Minyak bumi, C. Emas putih, D. Tembaga. Kita lihat penjelasannya. Brunei Darussalam memiliki bentang alam yang menyimpan minyak bumi dan gas alam yang menjadi komoditi utama atau penyumbang pendapatan negara terbesar Brunei Darussalam. Jadi jawabannya adalah B. Minyak bumi. Nomor 12. Kegiatan penanggulangan bencana alam yang dilakukan oleh antar anggota ASEAN merupakan salah satu kerjasama dalam bidang A. Sosial, B. Keamanan, C. Ekonomi, D. Pendidikan. Jawabannya A. Sosial. Nomor 13. ASEAN Games merupakan pesta olahraga antar anggota ASEAN sebagai bentuk kerjasama dalam bidang titik-titik. Jawabannya budaya. Nomor 14. Tuliskan 3 tujuan kerjasama dalam bidang politik antar anggota ASEAN. Jawabannya, meningkatkan pemerintahan yang baik dengan memajukan prinsip-prinsip demokrasi, meningkatkan dan memajukan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, menjamin tercapainya kebijakan pelarangan penggunaan senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara, mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN, membantu penyelesaian konflik antar anggota ASEAN secara damai. Nomor 15. Tuliskan 3 bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang sosial dan budaya. Untuk bidang sosial, penanggulangan bencana alam, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Untuk bidang budaya, meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli, menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN, meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian, mengenalkan budaya khas daerah masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Muatan IPS KD 3.4. Nomor 16. Peristiwa yang menandakan lahirnya negara Indonesia adalah A. Pembacaan teks proklamasi, B. Peristiwa Sumpah Pemuda, C. Konferensi Meja Bundar, D. Perang Dunia I dan II. Kita lihat materinya. Peristiwa bersejarah yang menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jadi jawabannya adalah A. Pembacaan teks proklamasi. Nomor 17. Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah A. Laos, B. Mesir, C. Malaysia, D. Amerika Serikat.
Kita lihat materinya. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir, kemudian diikuti negara Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. Berarti jawabannya adalah B, Mesir. Nomor 18. Peristiwa berikut sebagai bentuk upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah A. Pertempuran Paderi, B. Peristiwa Rengas Dengklok, C. Peristiwa Bandung Lautan Api, D. Peristiwa Perjanjian Giyanti. Beberapa peristiwa sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia antara lain Pertempuran Medan Area, Pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, Pertempuran di Surabaya. Berarti jawabannya adalah C. Peristiwa Bandung Lautan Api. Nomor 19. Manfaat kegiatan pada gambar berikut bagi masyarakat adalah titik-titik. Kita lihat pada gambar. Pada gambar terlihat adanya jual beli di pasar atau warung. Jual beli dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Jadi jawabannya adalah manfaatnya terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat. Nomor 20. Mengapa dalam memperjuangkan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak boleh bersifat kedaerahan? Jawabannya karena untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang sedang melawan bangsa asing. Setelah kemerdekaan Indonesia, bangsa asing datang kembali ke Indonesia untuk menguasai Indonesia. Dibutuhkan persatuan dan kesatuan bangsa untuk melawannya, sehingga perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Muatan PPKN KD 3.1 Nomor 1. Berikut termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah A. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, B. Mengembangkan sikap tenggang rasa, C. Tidak memaksakan kehendak orang lain, D. Menghormati hak-hak orang lain. Kita lihat untuk semua pilihannya. Yang A. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sila pertama, B. Mengembangkan sikap tenggang rasa itu sila kedua, C. Tidak memaksakan kehendak orang lain itu sila keempat, D. Menghormati hak orang lain sila kelima. Berarti yang sesuai soalnya jawabannya adalah A. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nomor 2. Kegiatan berikut merupakan penerapan sila kedua Pancasila adalah A. Berdoa sebelum belajar di kelas, B. Menghadiri kegiatan pemilihan ketua kelas, C. Bakti sosial kepada korban bencana alam, D. Menabung sebagian uang jajan ke celengan. Oke, kita lihat semua pilihannya. Untuk A. Berdoa sebelum belajar di kelas, berarti sila pertama. B. Menghadiri kegiatan pemilihan ketua kelas, berarti sila keempat. C. Bakti sosial kepada korban bencana alam, sila kedua. D. Menabung sebagian uang jajan ke celengan, itu sila kelima. Berarti yang sesuai soalnya sila kedua, berarti yang C. Bakti sosial kepada korban bencana alam. Nomor 3. Memiliki kebanggaan terhadap hewan-hewan asli Indonesia yang unik dan beragam merupakan penerapan Pancasila sila titik-titik. Jawabannya adalah ketiga. Pancasila sila ketiga memiliki nilai cinta tanah air. Salah satu contoh penerapannya yaitu bangga terhadap hewan-hewan asli Indonesia yang unik dan beragam. Nomor 4. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila? Tuliskan contoh kegiatannya. Jawabannya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab, melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur. Kemudian untuk contoh kegiatannya antara lain menghadiri kegiatan pemilihan ketua kelas, diskusi kelas bersama teman sekelompok, musyawarah warga untuk mengadakan kerja bakti, melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda, tidak memaksakan kehendak dalam bermusyawarah. Nomor 5. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila? Tuliskan contoh kegiatannya. Jawabannya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila antara lain bekerja keras, menjunjung tinggi keadilan, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, menghormati hak-hak orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian contoh kegiatannya antara lain bersikap adil, bergotong royong demi kepentingan bersama, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan menghargai hasil karya orang lain.
Muatan PPKN KD 3.2. Nomor 6. Dedi memperhatikan lampu yang menyala di kamar tidurnya. Saat itu, keadaan kamar Dedi cukup terang oleh masuknya sinar matahari melalui jendela. Kewajiban yang harus Dedi lakukan adalah A. Mematikan lampu dengan cara menekan saklarnya. B. Menutup jendela agar lampu tetap menyala. C. Membiarkan lampu tetap menyala. D. Menyalakan lampu tambahan. Jawabannya adalah A. Mematikan lampu dengan cara menekan saklarnya. Salah satu kewajiban kita adalah menghemat penggunaan listrik. Menghemat penggunaan listrik dapat dilakukan dengan mematikan lampu ketika tidak digunakan atau ketika ruangan sudah cukup cahaya. Nomor 7. Hak siswa saat belajar di kelas adalah titik-titik. Jawabannya, memperoleh pengajaran dari guru, belajar dengan nyaman di kelas. Nomor 8. Komang memiliki hak menggunakan sepeda saat pergi ke sekolah. Kewajiban yang harus dilakukan Komang agar dapat mengendarai sepeda dengan aman adalah titik-titik. Jawabannya, memakai helm untuk bersepeda. Berhati-hati ketika mengendarai sepeda. Mengendarai sepeda di sebelah kiri jalan. Nomor 9. Jonas ingin bermain sepak bola bersama teman-temannya. A. Apa hak Jonas? B. Apa akibat jika Jonas menggunakan haknya tidak bertanggung jawab? Jawabannya, hak Jonas dapat bermain dengan rasa aman dan senang. Akibat jika Jonas menggunakan haknya tidak bertanggung jawab adalah Jonas akan lupa waktu. Dia keasikan bermain sepak bola bersama teman-temannya dan berlebihan dalam bermain, sehingga meninggalkan kegiatan lainnya yang harus ia kerjakan, seperti belajar, membantu orang tua, dan lainnya. Nomor 10. Benny melihat buku di atas meja belajarnya berantakan. A. Apa kewajiban Benny? B. Apa manfaat jika Benny melaksanakan kewajiban tersebut? C. Apa akibat jika Benny tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Jawabannya, untuk A. Kewajiban Benny adalah merapikan buku-bukunya yang berada di atas meja belajarnya. B. Manfaatnya, meja belajarnya terlihat bersih dan rapi serta nyaman digunakan. C. Akibat jika Benny tidak melaksanakan kewajibannya, meja belajarnya berantakan, tidak bersih dan rapi, serta membuat tidak nyaman dan tidak bisa berkonsentrasi saat belajar. Muatan PPKN KD 3.3. Nomor 11. Kain batik merupakan salah satu barang buatan negeri. Manfaat menggunakan barang tersebut adalah A. Memupuk rasa cinta tanah air. B. Memajukan industri milik luar negeri. C. Melestarikan barang dari luar negeri. D. Membantu mematenkan barang dari luar negeri. Kita lihat materinya. Manfaat menggunakan barang buatan negeri antara lain memupuk rasa cinta tanah air, memajukan industri dan produsen dalam negeri, meningkatkan kesejahteraan produsen dan para pegawainya, mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang perekonomian. Jadi yang sesuai adalah A. Memupuk rasa cinta tanah air. Nomor 12. Jika beras hasil produksi dalam negeri meningkat peminatnya, maka dapat meningkatkan kesejahteraan titik-titik. Jawabannya, petani dalam negeri. Nomor 13. Manfaat bersikap jujur saat bersaing dalam berdagang adalah titik-titik. Jawabannya, membuat pelanggan percaya terhadap usaha kita, meningkatkan keberhasilan dalam penjualan, menjaga hubungan antar pedagang tetap rukun dan harmonis. Nomor 14. Tuliskan 5 benda-benda milikmu yang merupakan barang buatan dalam negeri. Jawabannya, baju batik, kaos, tas, sajadah, topi, sepatu, meja, kursi, dan lemari. Nomor 15. Apa manfaat menggunakan barang buatan dalam negeri? Jawabannya, memupuk rasa cinta tanah air, memajukan industri dan produsen dalam negeri, meningkatkan kesejahteraan produsen dan para pegawainya, mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang perekonomian, ikut melestarikan dan mengenalkan barang buatan negeri kepada masyarakat dunia, membantu mematenkan barang buatan dalam negeri sebagai barang asli Indonesia. Muatan PPKN KD 3.4. Nomor 16. Berikut kegiatan yang menunjukkan nilai-nilai persatuan di sekolah adalah A. Berdoa sebelum makan. B. Menggunakan seragam sesuai jadwal. C. Mengerjakan PR saat jam belajar di kelas. D. Mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam.
Jawabannya adalah B, menggunakan seragam sesuai jadwal. Dengan menggunakan seragam, maka semua siswa akan sama meskipun berbeda latar belakangnya, sehingga menunjukkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nomor 17. Sikap saling menghormati dan menghargai antar individu meskipun terdapat perbedaan dinamakan titik-titik. Jawabannya adalah toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar individu atau antar kelompok meskipun terdapat perbedaan agama, ras, suku, budaya, atau perbedaan lainnya. Nomor 18. Makna peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah titik-titik. Jawabannya, segala sesuatu akan berhasil jika dikerjakan secara bersama-sama atau bergotong royong. Nomor 19. Tuliskan 3 kegiatan yang menunjukkan sikap rela berkorban. Jawabannya adalah membersihkan ruang kelas setelah jam pulang sekolah, mengurangi waktu bermain untuk belajar bersama teman, ikut kegiatan siskampling walaupun tidak dibayar, mengambil sampah yang berserakan dan membuangnya di tempat sampah, menyisihkan sebagian harta untuk membantu orang yang membutuhkan, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, meminjamkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan. Nomor 20. Suatu hari, kelompok Dedi mendapat giliran untuk piket kelas. Saat itu, Jonas sebagai bagian dari kelompok Dedi sedang bermalas-malasan. Apa akibat sikap Jonas terhadap kelompok? Jawabannya, pekerjaan piket kelas tidak maksimal karena tugas Jonas tidak dikerjakan. Kelompoknya menjadi kurang semangat dalam melaksanakan piket kelas. Kelompoknya akan menegur dan memarahi Jonas karena tidak bertanggung jawab dan bermalas-malasan. Pekerjaan piket kelas kelompoknya akan menjadi lama selesainya. Muatan SBDP KD 3.1. Perhatikan reklame berikut untuk menjawab soal nomor 1-3. Nomor 1. Hal yang menarik pada reklame tersebut adalah A. Raih prestasi terbaik, B. 15 menit gerakan literasi, C. Halo Erlangga 1500885, D. Kami melayani ilmu pengetahuan. Jawabannya adalah A. Raih prestasi terbaik. Kalimat raih prestasi terbaik membuat pembaca tertarik karena dengan memakai produk yang ditawarkan akan mendapatkan prestasi yang terbaik. Nomor 2. Tujuan pembuatan reklame tersebut yang benar adalah A. Menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk yang ditawarkan, B. Memberikan pelayanan kepada masyarakat agar ruang membaca, C. Meminta masyarakat untuk memaksa anaknya membeli produk dalam reklame, D. Memberikan informasi jika ada gerakan literasi selama 15 menit. Pada reklame tersebut berisi iklan produk buku-buku dari penerbit Erlangga. Iklan tersebut termasuk iklan niaga yang bertujuan untuk menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk yang ditawarkan. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 3. Jika pembaca ingin informasi lebih lanjut, maka pembaca dapat menghubungi titik-titik. Jawabannya Halo Erlangga 1500885. Nomor 4. Hal yang menarik perhatian dari brosur berikut adalah titik-titik. Jawabannya diskon 10% untuk semua produk Erlangga Group. Adanya diskon membuat pembaca tertarik karena dapat membeli produk dengan harga yang lebih murah. Nomor 5. Apa ciri-ciri reklame yang baik? Jelaskan. Jawabannya berisi informasi, membujuk, atau mengajarkan kepada masyarakat. Menggunakan kata-kata yang menarik agar pembaca berminat dan tertarik. Terdapat slogan di dalamnya. Terdapat gambar atau ilustrasi untuk membuat reklame lebih menarik. Tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi. Muatan SBDP KD 3.2. Nomor 6. Berikut rumus jarak atau interval tangga nada diatonis mayor adalah A. 1, 1,5, 1, 1,5, 1, B. 1, 1,5, 1, 1,5, 1, 1, C. 1, 1,5, 1, 1, 1,5, D. 1,5, 1,5, 1,5, 1. Oke. Interval tangga nada diatonis mayor. Nada do re mi fa sol la si do itu interval nadanya 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang C. 1, 1,5, 1, 1, 1,5.
Nomor 7. Berikut nada-nada yang memiliki jarak 2 adalah A. C ke D, B. C ke E, C. D ke F, D. F ke B. Oke, mari kita cari tahu jawabannya. Dari yang A, C ke D itu jaraknya 1 berarti ya. Kemudian yang B, C ke E itu 2. Kemudian yang C, D ke F 1,5 berarti 1,5. F ke B 1,1 berarti 3. Jadi yang sesuai jawabannya adalah B, C ke E. Nomor 8. Dari interval nada-nada berikut yaitu do ke do ke re, dan do ke mi, yang merupakan interval nada prim atau nol nada adalah titik-titik. Interval nada prim atau nol nada merupakan interval nada dari nada satu ke nada yang sama atau nol nada. Jadi nadanya sama ya. Contohnya do ke do, re ke re, mi ke mi, fa ke fa, sol ke sol, la ke la, dan si ke si. Jadi jawabannya do ke do. Nomor 9. Tuliskan interval nada dari nada-nada berikut: A 2 2, B 4 5, C 1 ke 4, D 1 ke 7. Oke, mari kita hitung interval nadanya. Yang A 2 ke 2 berarti nadanya sama, berarti 0 ya interval nadanya. Kemudian yang B 4 ke 5 berarti fa ke sol, itu intervalnya 1. Kemudian yang C 1 ke 4 itu do ke fa, berarti 1 dan setengah, berarti 2,5. Kemudian yang D 1 ke 7 dari do sampai si 1 1,5 1 1 1, berarti kalau dijumlahkan 5,5. Oke, jadi jawabannya itu ya. Nomor 10. Apa perbedaan antara alat musik ritmis dan melodis? Tuliskan masing-masing contohnya. Jawabannya, alat musik ritmis, alat musik yang tidak memiliki nada atau tinggi rendah bunyi. Contohnya kendang, drum, marakas, dan triangle. Alat musik melodis, alat musik yang memiliki nada. Contohnya pianika, gitar, recorder, dan angklung. Muatan SPDP KD 3.3. Nomor 11. Gerak tari kerakyatan merupakan gerakan tari yang meniru kegiatan dan emosi manusia atau perangai hewan. Berikut tari yang memiliki gerak tari kerakyatan adalah A. Tari merak, tari reog ponorogo, dan tari kuda lumping. B. Tari piring, tari payung, dan tari pakarena. C. Tari saman, tari kecak, dan tari jaipong. D. Tari pendet, tari perang, dan tari seudati. Jawabannya adalah A. Tari merak, tari reog ponorogo, dan tari kuda lumping. Tari merak menirukan gerakan, kegiatan, atau emosi perangai hewan merak. Tari reog ponorogo menirukan kegiatan atau emosi perangai hewan harimau. Tari kuda lumping menirukan kegiatan atau emosi perangai hewan kuda. Nomor 12. Berikut yang termasuk pola garis lengkung yaitu A. Pola horizontal, pola vertikal, dan pola diagonal. B. Pola ombak, pola angka 8, dan pola lingkaran. C. Pola zigzag, pola segi 5, dan pola menyilang. D. Pola segitiga, pola vertikal, dan pola diagonal. Jawabannya adalah B. Pola ombak, pola angka 8, dan pola lingkaran. Macam-macam pola garis lengkung meliputi pola lengkung ke depan seperti pada gambar, kemudian pola lengkung ke belakang seperti pada gambar, pola angka 8 seperti pada gambar, pola lingkaran seperti pada gambar, juga pola ombak seperti pada gambar. Kemudian nomor 13. Dari tari berikut yaitu tari saman, tari pakarena, dan tari topeng kelana, yang biasa dilakukan secara berkelompok adalah titik-titik. Jawabannya tari saman dan tari pakarena ya, biasa dilakukan secara berkelompok. Nomor 14. Fungsi pola lantai dalam tarian berkelompok adalah titik-titik. Jawabannya agar posisi dan gerakan penari teratur saat menari sehingga tarian tampak lebih indah. Nomor 15. Perhatikan gambar berikut. A. Apa nama tari tradisional pada gambar? B. Berasal dari daerah manakah tari tersebut? C. Apa pola lantai pada tari tersebut? Jawabannya
nama tari tersebut tari saman. Kemudian yang B berasal dari Aceh. Yang C, pola lantai yang digunakan adalah pola lantai horizontal. Muatan FDDP KD 3.4 nomor 16. Berikut yang termasuk karya seni 3 dimensi adalah A. Lukisan, poster, dan reklame. B. Mozaik, kolase, dan montase. C. Batik, kaligrafi, dan karikatur. D. Monumen, patung, dan relief candi. Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dilihat dari segala arah. Contohnya, patung, monumen, dan relief candi. Jadi jawabannya adalah D. Monumen, patung, dan relief candi. Nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Bahan yang dapat digunakan untuk membuat karya seni pada gambar adalah titik-titik. Pada gambar terlihat proses pembuatan patung menggunakan alat bantu meja putar. Pembuatan patung dengan meja putar biasanya menggunakan bahan lunak, yaitu tanah liat, plastisin, semen, atau gips. Jadi jawabannya adalah tanah liat, plastisin, semen, atau gips. Nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Teknik yang digunakan dalam gambar adalah titik-titik. Pada gambar terlihat proses pembuatan patung menggunakan alat bantu palu dan pahat. Teknik pembuatan patung dengan alat bantu palu dan pahat disebut teknik memahat, yaitu teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Jadi jawabannya teknik memahat. Nomor 19. Fungsi palu dan pahat saat membuat patung adalah titik-titik. Jawabannya untuk mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan sehingga terbentuk sesuai keinginan. Nomor 20. Tuliskan bahan-bahan yang dapat dibuat patung dengan teknik membutsir. Teknik membutsir adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Alatnya butsir atau pisau sudit. Bahannya tanah liat atau plastisin. Jadi jawabannya adalah tanah liat atau plastisin. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.